Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri beserta panitia, yang saya hormati dan saya banggakan penyuluh agama Islam yang saat ini mengikuti Penais Award 2025. Perkenalkan, saya Khotimatul Husna, penyuluh agama Islam dari KUA Kapanewon atau Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya menginisiasi program yang saya beri tajuk Gercep Penting Plus, yakni gerak cepat penyuluh peduli stunting dan kawin anak. Yang dalam edukasi ini adalah melibatkan remaja di dalam pelatihannya. Karena apa? Penting melibatkan remaja dalam mencegah stunting dan kawin anak. Program ini atau inisiasi dan inovasi ini dilatar belakangi berdasarkan data stunting di Indonesia, 3 dari 10 bayi itu terindikasi stunting. Ini secara nasional. Kemudian konteks Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di wilayah kami bertugas, itu pada tahun 2021 itu ada 162 data stunting. Kemudian juga pada 2022 mohon maaf ada 19,1%, mohon maaf persentase. Kemudian pada tahun 2022 ada 14,9%. Kemudian tetapi pada umumnya masih ada stunting dan datanya masih tinggi di beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul. Adapun kawin anak menjadi PR kita semua. Kawin anak Indonesia menempati ranking kedua di ASEAN dan tingkat atau ranking keempat di global, secara global atau di dunia. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Dan dalam konteks DIY itu masih ratusan, 400 lebih angkanya. Dan konteks Bantul itu pada tahun 2021 itu ada 162, kemudian pada tahun 2002 ada 151, kemudian tahun 2023 ada 142. Jadi angkanya masih mengkhawatirkan kita semua, stunting dan kawin anak. Kenapa? Karena stunting dan kawin anak itu memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang yang mengancam kualitas sumber daya manusia. Kemudian juga perlu mencegah stunting itu sejak dini dan itu melibatkan remaja. Dan program ini melibatkan remaja baik di dalam programnya maupun gerakannya. Kemudian capaian atau output program yang menunjukkan indikator keberhasilan program ini adalah 1. Penurunan angka stunting dan kawin anak di Bantul. Kemudian indikator keberhasilan yang lainnya adalah pengetahuan atau kapasitas remaja itu meningkat setelah mengikuti pelatihan dan edukasi ini. Kemudian yang ketiga, terwujud peer counselor atau konselor sebaya. Dan yang terakhir adalah terwujudnya remaja penggerak untuk cegah stunting dan kawin anak. Dan keberhasilan ini kami gambarkan dalam grafik. Yang pertama ini status perkawinan anak di wilayah kami bertugas. Alhamdulillah dari tahun ke tahun turun sejak program ini diinisiasi pada tahun 2022 dan ini diinisiasinya 2021 setelah COVID itu alhamdulillah angkanya menurun drastis. Kemudian juga mohon maaf. Kemudian juga stunting di wilayah kami bertugas itu berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten itu juga angkanya menurun di bulan Agustus tahun 2024. Ini data terakhir yang kami ambil. Yang paling menggembirakan pada kemarin ketika kami koordinasi dengan DKK Bantul dan staf ahli kesehatan kabupaten dari staf ahlinya Bupati, alhamdulillah di kecamatan kami tempat program ini diinisiasi sudah tidak termasuk stunting dengan angka tinggi. Ini desa-desa di luar wilayah kecamatan kami yang masih tinggi. Di desa-desa di wilayah kami bertugas tempat program ini diinisiasi alhamdulillah tidak termasuk angka yang mengkhawatirkan. Itu yang terkait dengan penurunan angka stunting dan kawin anak. Adapun terkait dengan kapasitas dan pengetahuan remaja yang semakin bertambah, berdasarkan yang kami gunakan alat ukurnya adalah pretest dan posttest. Jadi sebelum remaja mengikuti pelatihan ini saya ambil salah satu sampelnya, tetapi secara keseluruhan
hampir 45% yang mengikuti, pengetahuannya yang tadinya hanya 45%, setelah mengikuti pelatihan itu bisa 100% pengetahuannya bertambah. Misalkan ini ada 20 soal, rata-rata sebelum pelatihan itu pengetahuannya hanya bisa menjawab 9 sampai 12 soal. Tapi begitu setelah mengikuti pelatihan rata-rata di atas 15. Begitu, bahkan ada yang bisa menjawab 20 soal. Karena kenapa ini penting? Ini untuk mengukur apakah mereka siap menjadi konselor sebaya bagi anak-anak seusianya. Kemudian juga akan menjadi remaja penggerak. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Dan selama program ini diinisiasi, alhamdulillah sudah ada 1.000 lebih remaja yang terlibat dengan 22 komunitas terkonsolidasi, dan alhamdulillah ada 100 kurang lebihnya remaja penggerak, baik itu konselor sebaya maupun remaja penggeraknya. Nah, program ini tidak bisa sukses tanpa dukungan pemerintah. Alhamdulillah didukung penuh oleh Bapak Bupati Kabupaten Bantul, Bapak Haji Abdullah Halim Musleh, kemudian juga dari anggota Dewan yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta, Kiai Haji Hilmi Muhammad. Kemudian siapa sih sasaran program gercep penting ini? Yakni untuk mencegah stunting dan kawin anak. Yang pertama adalah remaja, baik putra maupun putri, usia 10 sampai 18 tahun atau usia pranikah. Kemudian keunggulan program ini juga bisa masuk di semua lini, artinya memperhatikan inklusivitas karena bisa diikuti semua suku, agama, ras, dan antar golongan. Kami sudah pernah menyelenggarakannya di gereja karena pernah diminta untuk mengisi di lingkungan gereja atau remaja gereja. Kemudian juga memiliki afirmasi terhadap kelompok rentan, baik itu perempuan, disabilitas, ataupun lainnya. Lalu kenapa remaja penting terlibat? Karena pencegahan stunting dan kawin anak itu dimulai dari sejak dini, baik itu sebelum menikah, dan itu tentu usia remaja, kemudian juga setelah menikah bisa dari usia kehamilan dan pasca kehamilan. Jadi sebelum menikah itu adalah saya kira menjadi isu penting dan prioritas bagi pencegahan stunting dan kawin anak. Karena apa? Remaja tidak hanya sekedar objek program, tapi bagaimana remaja bisa terlibat aktif dan menjadi subjek utuh dalam program ini. Karena remaja adalah manusia yang utuh, yang memiliki akal pikiran, memiliki pengalaman fisik biologis, dan juga memiliki pengalaman spiritual. Kemudian kenapa remaja? Karena remaja adalah agen perubahan dan nanti menjadi pemimpin masa depan. Kemudian remaja bisa dilibatkan menjadi konselor sebaya dan penggerak. Lalu bagaimana program ini berjalan? Tentu harus beriringan dengan semua program yang ada di stakeholders di tingkat, baik itu di tingkat kabupaten, kapanewon, kalau di Yogyakarta itu istilahnya kapanewon itu kecamatan, kemudian kelurahan itu desa. Kemudian juga dengan Puspaga, karena terkait dengan kawin anak tadi tentu bersinergi dengan Puspaga di setiap kabupaten, Puskesmas, Posyandu, dan KPAD. Alhamdulillah kami juga membantu mendorong terwujudnya KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah, karena ini isu anak juga. Kemudian sekolah, pesantren, muda-mudi, PLKB, dan hampir semua stakeholders yang terkait dengan isu ini, simpul-simpul tokoh masyarakat kita ajak bekerja sama agar mendorong program ini. Termasuk ini sekolah, majelis taklim juga mensosialisasikan program ini agar remaja-remaja putrinya terlibat. Kemudian apa peran penyuluh di sini? Tentu kami yang menginisiasi program, yang menginovasi menjadi inisiator. Dan kedua menjadi katalisator, memastikan program ini terus berjalan dan bergulir. Kemudian menjadi motivator agar remaja mau bergerak, remaja mau terlibat. Kemudian sekaligus fasilitator program. Kemudian mengkoordinir dan mengkoordinasi dengan seluruh stakeholders yang ada, termasuk komunitas remaja, kemudian termasuk menjadi evaluator, mengevaluasi bersama tim stakeholders yang ada tadi. Kemudian bagaimana alur program ini berjalan? Tentu kami mengassessment, mencari data wilayah mana yang harus menjadi prioritas program ini. Setelah itu baru kami beraudiensi dengan tokoh-tokoh simpul di masyarakat untuk mendukung program ini agar program ini berjalan meskipun tanpa anggaran. Kalau dengan pesantren dan kami MOU-nya nanti mana yang menjadi tanggung jawab kami sebagai KUA, mana yang menjadi tanggung jawab stakeholders. Gitu, sehingga program ini bisa berjalan tanpa anggaran dari pemerintah. Kemudian pelaksanaannya tentu ada pretest, kemudian kami ada penyampaian materi yang sifatnya itu andragogi, melibatkan aktif peserta, kemudian post-test dan rencana tindak lanjut. Ini memastikan keberhasilan program karena anak-anak diminta setelah ini mau ngapain.
dan itu memastikan bahwa mereka akan menyelenggarakan program ini di komunitasnya masing-masing dan terlibat dengan Ibu, KUA. Waktunya Kemudian, sudah habis. Ya. Baik Ibu, waktunya sudah habis. Ini terakhir ya Mbak Bude. Ya, keunggulan program ini adalah KUA bisa menjadi sentra gagasan, bisa menjadi sentra perubahan dan gerakan. Kemudian yang kedua, KUA bisa menjadi pusat gerakan masif nasional. Kemudian ada buku modulnya yang bisa dilatihkan untuk penyuluh se-Indonesia, sehingga ini bisa menjadi program lintas sektoral. Terima kasih. Saya tutup dengan remaja terlibat dan sehat, maka negara kuat dan hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.